bersiap-siap. Kali ini kick off akan dilakukan oleh Arema Indonesia. Wasit Najamuddin Aspiran sudah bersiap-siap. Dan inilah dia kick off babak kedua. Hasim Kipu meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini untuk Persija Jakarta. Ini merupakan partai kandang yang ke-5 bagi Persija Jakarta. Ya, tentunya memasuki transfer window 2. Coach Iwan juga dan juga manajemen Persija juga memang harus memikirkan adanya perubahan dari komposisi pemain yang ada, Rendra, untuk mereka bisa tetap bertahan di Indonesia Super League. Melihat memang kondisi yang terjadi saat ini untuk pertama kalinya dari beberapa musim yang sudah dimainkan oleh Persija, untuk pertama kali mereka berada di posisi 17 atau 2 dari bawah. Walaupun sebenarnya Persija Jakarta mengalami masalah dengan permainan bertahan yang dari Persija Jakarta selalu mencetak gol dalam setiap pertandingan yang mereka jalani. Itu juga sedikit berbeda dengan Arema Indonesia walaupun dihuni oleh sejumlah pemain top dalam sektor depan. Tapi mereka juga sempat 2 kali tidak mampu atau 3 kali tidak mampu mencetak gol ketika mereka kalah dari Barito Putra, Persiba Balikpapan dan juga PSPS Pekanbaru. Ya, memang kita tahu juga apa yang terjadi bagi kubu Arema Semen ini adalah suatu proses adaptasi juga, di mana memang tim ini adalah bentukan dari pemain-pemain baru yang bergabung, Rendra, dan mayoritas memang semuanya hampir pemain-pemain yang berbeda kostum sebelumnya, Rendra, dan mungkin juga memang itu adalah proses yang harus mereka lalui untuk mendapatkan bentuk permainan terbaik dari tim Arema sendiri. Robertino Puliara, Anindito Wahyu, datang bantuan Amarzuki. Tampaknya kartu kuning yang akan dikeluarkan oleh wasit Najamuddin Aspiran untuk atau Amarzuki. Ya, pelanggaran dari Amarzuki. Terlalu tinggi tadi Amarzuki mengangkat kakinya. Ini dia Amarzuki. Kita lihat dalam duelnya dengan Hasim Kipu. Wow. Iya, sangat keras sekali dan sebenarnya sangat berbahaya bagi Hasim Kipu, mengarah ke bagian lutut. Hampir sama yang terjadi pada Denny Santoso di babak pertama tadi yang dilanggar oleh Jarod. Kurnia Mega. Sudah berada dalam posisi offside. Ya, belum jelas apakah offside atau juga pelanggaran dari Eloko Gonzalez. Ya, Eloko juga di pertandingan hari ini Reda belum mendapatkan porsi yang begitu banyak dengan umpan-umpan terukur daripada para pemain gelandangnya, karena memang jelas terlihat beberapa kali umpan-umpan juga passing-passing daripada Egy maupun juga Hendro lebih banyak mengarah kepada wing dan tidak langsung mengarah kepada jantung pertahanan Persija, di mana Eloko memang bermain di sektor itu. Kate Kemagams kali ini masih Kate Kemagams dalam kotak penalti, masih mampu memberi umpan, hampir terlepas tadi bola dari Gali Sudaryono. Ya, kembali kita lihat di sini usaha dari Kate Kemagams masuk hingga kotak penalti, namun sayang sekali maksudnya untuk memberikan track ataupun juga mengarahkan langsung ke gawang tidak jelas. Sepak pojok untuk Persija Jakarta, sementara ini Kate Kemagams masih meringis kesakitan. Kita lihat bagaimana drive dari Kate Kemagams dibayang-bayangi oleh Syahroni dan juga Syahrizal. Ya, nampaknya sepertinya ada tackling tadi yang dialami oleh Kate Kemagams. Ya, ini dia. Nampaknya bagian ankle dari Gams tadi mendapatkan tackling dari pemain bertahan dari Persija. Masih meringis kesakitan Kate Kemagams. Selanjutnya kita lihat Kurnia Mega meminta rekan-rekannya untuk mengawasi pergerakan tanpa bola para pemain dari Persija Jakarta.
dukungan tanpa henti dari para pendukung Persija Jakarta. Melihat timnya tertinggal dari tamunya Arema Indonesia. Ya, kita lihat di sini bagaimana usaha daripada Jackmania untuk memberikan support, mengangkat motivasi daripada pemain Persija dengan lagu-lagu yang dinyanyikan. Sementara kita lihat tadi putri daripada Eloko Gonzalez pun juga datang untuk memberikan support kepada ayah tercintanya. Namun Eloko belum mendapatkan kesempatan untuk bisa mencetak gol di pertandingan hari ini. Park Hyo-min sudah bersiap-siap kali ini. Tendangan Park Hyo-min. Masih ada Egy Melgiansyah menghasilkan sepak pojok berikutnya untuk Persija Jakarta. Lihat Park Hyo-min masih bersiap-siap. Berusaha dikejar Rahmat Afandi. Masih Rahmat Afandi sudah meninggalkan lapangan permainan. Ya, dengan tidak bermainnya kembali BP di tim Persija, tentunya porsi yang didapatkan Rahmat Afandi saat ini cukup banyak, Rendra. Berduet bersama Pedro, Afandi juga dapat memberikan satu sinyalemen positif walaupun juga tidak mencetak gol, namun juga kita lihat asis-asis dilakukannya juga cukup baik. Dendi Santoso. Galis Daryono, Hasim Kipu, Dendi Santoso, Amarzuki, Pedro Javier kepada Park Hyo-min. Masih Park Hyo-min yang menguasai bola. Kita lihat Park Hyo-min memindahkan bola kepada Robertino Puliara. Masih Robertino Puliara, dibeng-beng oleh Thierry Gattuso. Kembali sebuah umpan yang salah dari Robertino Puliara. Anindito Wahyu. Ya, kita lihat Dendi Santoso sudah bisa mengenal gaya dari Anindito Wahyu. Ditutuplah ruang sebelah kanan yang merupakan kekuatan kaki kiri Anindito Wahyu. Betul sekali, kita di sini kecerdikan untuk melakukan cover sehingga Anindito tidak bisa berbuat begitu banyak. Karena Anindito adalah pemain yang benar-benar kidal sehingga sangat sulit untuk bisa melakukan penetrasi dari sebelah kanan. Iya. Walaupun tadi memang bola masih sempat mengenai kaki daripada Dendi, Rendra, dan sepak pojok bagi Persija. Kembali kita saksikan peluang yang didapatkan oleh Pedro Javier. Masih ada Munhar. Kembali kita saksikan Beto Gonçalves kali ini. Ya, tidak jelas ini apa keputusan wasit, dan jelas tadi kita lihat di sini bagaimana tadi Zarizal yang begitu gampang tadi dilewati. Ini dia. Kita lihat turn yang begitu baik daripada Beto Gonçalves. Begitu gampang tadi Zarizal dilewati, dan ini dia satu usaha dari Beto untuk melewati dua pemain. Dan pelanggaran sebelumnya dianggap Zarizal melakukan tarikan terhadap Beto. Dan ini peluang juga bagi kubu Arema. Harus berhati-hati pertahanan dari Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana Galis Daryono meminta rekan-rekan yang menutup celah dari penendang-penendang Arema Indonesia. Ada Kate Kemagams. Dan kita lihat kali ini masih berusaha digapai oleh Christian Gonzalez. Ya, kita lihat di sini kecerdikan atau juga kolektivitas dari seorang Thierry Gattuso, walaupun dia bermain sebagai bek kiri, tentunya di saat memang bola-bola sepak pojok
dia masuk ke dalam Rendra untuk mengganti posisi daripada Victor Ibonevo yang naik jauh ke depan. Lempar ke dalam kali ini. Masih Dendi Santoso, Hasim Kipu. Ya, baik sekali kita lihat sentuhan-sentuhan bola dari para pemain Arema. Fabiano Rosa Beltram duel tadi dengan Hasim Kipu, tendangan bebas untuk Persija Jakarta. Bekerja sangat keras Fabiano Rosa Beltram, dan saya mengatakan bahwa Fabiano Rosa Beltram benar-benar musim ini menjadi satu bagian terpenting bagi Persija Jakarta. Betul sekali. Dan dia merupakan pemain asing pertama Rendra yang langsung diperpanjang Rendra tanpa mikir panjang lagi. Memang kita lihat kebutuhan daripada sektor pertahanan dari Persija memang ada pada diri kapten ini. Dan kita belum lihat adanya seorang pengganti dari Precious yang bisa menjadi pendamping utama bagi Fabiano. Park Hyo-min. Pressing dari Pedro Javier masih bisa diamankan oleh Kurnia Mega. Ya, cukup baik kita lihat proses serangan. Diawali oleh Park, memberikan bola kepada Pedro namun terlalu dalam, terupas yang dimaksud mengarah kepada Rahmat Afandi, di mana Kurnia Mega sudah membaca alur bola tadi. Amarzuki kembali. Anindito Wahyu. Kembali Syahroni. Bertino Puliara. Ya, menguasai jalan pertandingan sebenarnya memasuki awal-awal babak kedua ini Persija Jakarta. Dan Arema Indonesia lebih terlihat menunggu dan sesekali melakukan serangan balik lewat kecepatan penyerang-penyerangnya. Kate Kemba Gums. Egy Melgiansyah, masih Egy Melgiansyah. Inilah dia serangan balik dari Arema Indonesia. Kita lihat Egy Melgiansyah berikan bola kepada Beto Gonçalves, dan Beto Gonçalves. Beruntung masih ada Amarzuki. Iya, Rendra. Tadi Rendra mengatakan bahwa memang penguasaan bola memang dimiliki oleh Persija. Namun kita lihat di sini memang salah satu usaha dari Arema sepertinya atau juga mereka membiarkan Persija sedikit masuk ke dalam pertahanan mereka, dan di saat mereka mendapatkan umpan atau juga serangan balik counter attack yang sangat cepat dilakukan, dan ini celah memang yang banyak sekali terjadi di kubu Persija di saat mereka melakukan offense, transisinya sangat lambat untuk bisa menutup serangan-serangan daripada pemain Arema. Kembali Pedro Javier. Datang bantuan kali ini Park Hyo-min. Masih Park Hyo-min. Pelanggaran. Ya, harus berhati-hati. Kita lihat sini Hasim Kipu yang sudah mendapatkan kartu kuning. Ya, dari samping tadi kita lihat tackling dari Hasim Kipu, menghentikan laju lari dari Park. Dan satu posisi set piece yang sangat ideal bagi Ismet Sofyan untuk bisa memberikan umpan crossing ke jantung pertahanan Kurnia Mega. Kita lihat kali ini Ismet Sofyan sudah bersiap-siap. Tendangan melengkung Ismet Sofyan. Tangkap dengan baik oleh Kurnia Mega. Serangan dari Arema Indonesia, Hendro Siswanto, Dendi Santoso, Park Hyo-min. Kembali pelanggaran dari Egy Melgiansyah untuk Park Hyo-min. Saksikan Park Hyo-min, bisakah menambah gol yang menjadi 3 bagi Persija Jakarta di musim ini? Iya, Park menjadi bagian penting juga Rendra bagi kubu Persija. Di saat ini kita lihat peran dari Park perlahan bisa menjadi pemain kunci bagi Persija.
Ya, lagi-lagi kita lihat kehilangan bola yang sia-sia dari Sahroni. Dan ini dia, counter attack yang berbahaya dari kubu Arema. Sahrizal berusaha atau Fabiano Rosa Beltram. Beruntung ada Fabiano Rosa Betul. Beltram. Namun Trupas memang yang sedikit salah terlalu dalam dari Trigatus tadi. Kita lihat bagaimana raut wajah dari Kate Kambagams yang tidak mudah lagi, Rendra, dengan Trupas yang terlalu dalam dan begitu dekat kepada penjangkauan Fabiano Rosa Beltram. Ya, kalau kita bisa mendengar kata hati dari Kate Kambagams, maka kalimat yang akan keluar dari Kambagams adalah menyiksa. Itulah dia untuk umpan Trupas dari Thierry Gattuso. Kita lihat pendukung cilik dari Persija Jakarta tetap setia memberikan dukungannya pada tim kesayangannya. Memang tidak gampang untuk bisa membangun tim di saat memang para pemain kuncinya hampir semua keluar, Rendra, dan mereka harus membangun satu fondasi kembali yang baru dengan beberapa pemain dengan usia muda memang yang jam terbang pun memang masih sangat labil, dan inilah yang terjadi bagi kubu Persija. Kembali Ismail Sofyan. Kita juga jarang melihat Ismail Sofyan melakukan overlapping atau memberikan umpan-umpan silang seperti layaknya Ismail Sofyan memberikan umpan kepada Bambang Pamungkas di musim-musim sebelumnya untuk Persija Jakarta. Betul sekali, dan kita lihat memang apa yang dilakukan oleh Ismet pada saat bermain juga dengan BP, mereka seperti sudah melakukan textbook saja, Rendra, dan Ismet selalu tahu di mana keberadaan seorang BP, dan bola-bola crossing dari Ismet kerap sekali dapat tercipta gol melalui kepala daripada Bambang Pamungkas, dan ini memang kita lihat tidak begitu banyak memang peran dari Ismet memberikan crossing ke tengah. Pedro Javier. Kembali ada Hendro Siswanto. Dan seperti yang Rendra lihat, bagaimana kita lihat juga begitu sedikit di saat bola-bola crossing mengarah ke jantung pertahanan, back pass heading tadi daripada Pedro, tidak ada sedikit pun juga pemain Persija yang mampu untuk juga melakukan menekan ke depan. Hanya ada satu pemain tadi di depan, itu Rahmat Afandi. Dan ini dia support yang selalu terlambat dari tim Persija ini yang menyebabkan Persija begitu sulit untuk bisa mendapatkan peluang. Dendi Santoso. Egy Melgiansyah langsung memberikan bola, sudah berada dalam posisi offside. Beto Gonçalves. Serangan kembali kali ini Beto Gonçalves bagi Arema Indonesia. Egy Melgiansyah. Kartu kuning untuk Ismet Sofyan. Ya, kita lihat di sini Ismet pun juga sudah semakin tersulut emosinya. Ya, tepat sekali apa yang dilakukan oleh Ismet, memang satu pelanggaran, dan ini kembali satu dorongan terhadap kepala dari Hendro. Tentunya memang di setiap pertandingan diharapkan memang respect bisa dilakukan oleh setiap jajaran di dalam lapangan, Rendra, antar pemain dengan wasit dan juga perangkat pertandingan tentunya. Dan inilah memang yang harus diterapkan juga di Indonesia Super League. Wow, Kembali gagal mengambil bola tadi Gali Sudaryono. kita lihat hampir kembali blunder dari Gali, bermaksud untuk memotong umpan silang tadi, namun jangkauan tangan dari Gali tidak bisa menyentuh bola. Pak Kyumin, Pedro Javier, Anindito Wahyu. Kita lihat kali ini bola berhasil intercept. Syahroni kepada Anindito Wahyu, Amarzuki.
Masih belum berubah skor sementara. Kita lihat Park Hyo-in kepada Rahmat Afandi. Amarzuki kali ini. Egy Melgiansa berhasil merebut bola. Langsung berikan bola kepada Beto Gonçalves. Masih Beto Gonçalves. Bermain 1-2 dengan tembok dari Christian Gonzalez tadi. Bertino Puliara. Bertino Puliara kali ini. Ya, tidak ada pelanggaran di sana. Walaupun memang dari sebenarnya tackling dari Gattuso mengenai kaki dari Robertino Pugliara, namun wasit memberikan sepak pojok bagi tuan rumah atau juga ya bagi Persija. Kita lihat sepak pojok untuk Persija Jakarta dilakukan Anindito Wahyu, tampak harus diulang. Ya, kita lihat di sini gangguan dari Park terhadap Kurnia Mega dan Mega melakukan dorongan terhadap Park. Ya, kembali kita lihat di sini. Ada Kate Campbell-Gowns, hasilkan sepak pojok berikutnya. Ya, di saat memang minim peluang dari kubu Persija, artinya dari bola-bola mati seperti ginilah mereka mampu harus bisa untuk mencuri gol. Di mana Pedro dan juga Fabiano kerap menang dalam duel-duel udara. Ismet Sofyan balik kepada Anindito Wahyu. Jangan terlalu keras dari Anindito Wahyu. Sebenarnya di saat mendapatkan posisi juga peran di sektor yang sangat efektif dan ideal bagi seorang Anindito melakukan crossing. Sangat sayang apabila memang tidak bisa dimaksimalkan seperti tadi, Rendra. Sebenarnya itu adalah posisi kesukaan dari Anindito untuk melakukan crossing mengarah ke gawang langsung. Balik Anindito Wahyu. Rahmat Afandi. Iya, sayang sekali terupas yang begitu baik sebenarnya dari Anindito. Namun jaga garis sudah menganggap Fandi terlebih dahulu pada posisi offside. Kita lihat, ya memang satu langkah Rendra terlebih dahulu. Pengamatan yang baik dari Awi gua melihat Rahmat Afandi berada di belakang pemain bertahan dari Arema Indonesia. Betul sekali. Tipis sekali. Satu langkah saja memang sudah terlihat jelas Fandi dalam posisi offside. Ya, itu merupakan khas dari Rahmat Afandi seperti yang ia lakukan ketika menjebol gawang Sriwijaya FC. Iya. Ya, kita lihat gelandang pengangkut air dari Arema, Hendro Siswanto, lakukan defense yang sangat baik dan juga bisa melakukan support offense yang sangat baik untuk rekan-rekannya. Benny Wahyudi, Dedi Kusnandar, Igede Sukadana melakukan persiapan dan juga M. Ridwan dan Ahmad Alfarisi. Robertino Puliara kali ini masih Robertino Puliara. Amarzuki, Syahroni. Ya, satu clearance yang cukup baik dan antisipasi untuk memotong crossing yang cukup baik dari Victor Iqbonivo, di mana crossing Syahroni tadi mengarah kepada Pedro Javier. Di laga selanjutnya Arema Indonesia akan menjadi tuan rumah menghadapi dua tim masing-masing adalah Sriwijaya FC dan juga Pelita Bandung Raya. 24 dan juga 28. Ya, hampir saja Rendra kita lihat di sini Park mendapatkan peluang yang sangat terbuka, namun headingnya tipis sekali. Ini dia, kita lihat yang ulang ya. Crossing dari Anindito dan ini dia. Tipis sekali. Wow. Dengan gawang saya bagi Arema Indonesia.
Sementara ini Persija Jakarta juga masih akan melakoni partai-partai berikutnya menjadi tamu dari Persita Tangerang dan juga Persib Bandung. Kembali umpan Egy Melgiansyah kepada Beto Gonçalves. Dan kali ini adalah Kate Kemagams. Dendi Santoso. Ya, lagi-lagi kita di sini usaha dari Dendi cukup positif. Dari luar kotak penalti melakukan tendangan namun tidak mengarah ke gawang dari Gali. Amarzuki, Syahrizal kembali gagal, dan kali ini boleh dikosong oleh Egy Melgiansyah. Hendro Siswanto kembali kepada Egy Melgiansyah, masih Egy Melgiansyah, diambil oleh Amarzuki. Ya, cukup baik kita lihat di sini antisipasi Marzuki melakukan tackling untuk membuang bola. Kita lihat tadi bagaimana lini tengah daripada Persija gampang sekali untuk bisa dilewati oleh para pemain Arema, dan jarak yang terlalu jauh antara pemain bawah dan juga tengah mengakibatkan begitu banyak celah daripada pemain Arema yang bisa mereka dapatkan di sana. Kembali Dendi Santoso. Thierry Gattuso. Kembali Fabiano Rosa Beltram. Egy Melgiansyah. Christian Gonzalez kali ini. Beto Gonçalves. Masih Beto Gonçalves. Dan Christian Gonzalez. Wow! Ya, kita di sini begitu marahnya Gali melihat begitu gampangnya para pemain atau juga striker daripada Arema masuk dan bergerak leluasa di kotak penalti. Kita lihat tendangan. Ini dia umpan kepada Beto dan tendangan dari Beto mengarah kepada, ya ini dia, sayang sekali sentuhan bola yang tidak maksimal daripada Eloko Gonzalez sehingga masih beruntung tidak menjadikan gol ketiga bagi Arema. Sangat terbuka tentunya bagi Eloko untuk bisa mencetak gol ketiga. Ekspresi dari Beto Gonçalves. Ini dia merupakan Egy Melgiansyah. Tadi melakukan drive menuju daerah kotak penalti Persija Jakarta. Harus ditandu. Suasana yang sangat baik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dan pemandangannya sangat kontras, Hendra, di mana tadi The Jackmania yang terdiam dan sementara Arema yang serasa seperti di kandang sendiri, Hendra, dengan menyanyikan lagu-lagu memberikan motivasi kepada para pemainnya. Itu Gonçalves berhasil recovery dari Fabiano Rosa Beltram. Galis Daryono kali ini. Robertino Puliara, Syahroni bagi Persija Jakarta, langsung berikan bola kepada pergerakan Pedro Javier. Kembali masih ada Victor Igbonevo, Nindito Wahyu, Pedro Javier, Amarzuki, Robertino Puliara. Lalu deras. Ya, sayang sekali tadi masuk dari Robertino memberikan bola chipping kepada Pedro Javier, namun bolanya terlalu deras. Lihat Satya Bagja memberikan instruksinya. Kembali Hendro Siswanto, Hasim Kipu. Masih Hasim Kipu. Cukup baik Dendi Santoso. Hasim Kipu kembali cukup kosong posisinya, dan Christian Gonzalez kali ini berhasil diamankan oleh Gali Sudaryono. Ya, kita lihat di sini apakah wasit menganggap Eloko tadi melakukan pelanggaran dengan menendang tangan dari Gali, ya. Sepertinya itu. Bola 50-50 memang tadi. Ini dia.
umpan tarik yang begitu baik dari Hasim Kipu. Ya, sebenarnya bola belum dalam jangkauan dari Gali tadi. Ya, mungkin reaksi dari Gali ini mengakibatkan wasit memberikan pelanggaran bagi kubu tuan rumah. Robertino Puliara. Masih Robertino Puliara. Kita lihat kerja dari Robertino Puliara untuk bisa mengalirkan bola untuk Rahmat Afandi ataupun juga Pedro Javier. Cukup maksimal sekali kita lihat kerja daripada Robertino Puliara, walaupun masih mendapatkan halauan dari tembok-tembok bertahan dari Arema. Sepak pojok yang kembali masih bisa terbaca oleh para pemain Arema Indonesia dari Anindito Wahyu. Paling ke dalam kali ini. Anindito Wahyu, masih Anindito Wahyu. Oh, baik sekali. Oh. Kate Kembagam, Sahrizal. Christian Gonzalez. Berikan kepada Beto Gonzalez. Kembali kepada Christian Gonzalez. Dan kali ini sangat cermat Garis Daryono memotong bola untuk Christian Gonzalez. Ya, apabila 10 tahun yang lalu Rendra mungkin masih bisa dapat dikejar oleh Eloco Gonzalez. Terlalu deras memang umpannya. Ya, untuk sekian kali kita lihat di posisi yang sama, sepak pojok, sektor kiri pertahanan dari Arema kembali didapatkan oleh Macan Kemayoran, dan sepertinya akan bergantian. Anindito memberikan peran ini kepada Park, di mana memang kerap sekali memang terpotong tadi, gampang dipotong tadi umpannya seperti Rendra katakan. Park Hyung-min kali ini masih ada Kate Kembagam meningkatkan aktivitas penyerangan para pemain dari Persija Jakarta memasuki 15 menit terakhir. Kita lihat kali ini Amarzuki duel dengan Beto Gonçalves. Masih Beto Gonçalves. Hasim Kipu, Dendi Santoso, Christian Gonzalez. Ya, baik sekali kita lihat permainan dari anak-anak Malang. Masih terkejar oleh Kate Kembagam. Thierry Gattuso kali ini. Anindito Wahyu. Bernyanyi-nyanyi para pendukung dari Arema Indonesia. Timnya masih unggul 2-1 atas Persija Jakarta dalam partai tandang ini. Tadi kita lihat Dendi Santoso masih meringis kesakitan. Ya, kita lihat Dendi Santoso memegangi lutut bagian kanannya. Apakah harus ditandu keluar lapangan? Sementara ini sedikit berbeda, para pendukung dari Persija Jakarta masih termangu melihat tim yang ketinggalan. M. Ridwan masuk menggantikan Dendi Santoso. M. Ridwan yang selama ini selalu menjadi andalan dari Arema Indonesia dalam beberapa musim terakhir. Musim ini harus memulai pertandingan dari bangku cadangan karena memang begitu mewahnya stok pemain dari Arema Indonesia musim ini. Lihat M. Ridwan masuk menggantikan Dendi Santoso. Oh, ternyata menggantikan Egy Melgiansyah. Ya, Egy tadi yang mengalami cedera nampaknya Rendra. Dan kita akan lihat perubahannya apabila memang Egy yang diganti. Siapa yang akan menggantikan peran dari Egy belum jelas terlihat.
Apakah memang mungkin M. Ridwan lah yang langsung bermain di sektor tengah? Oh, Ya, ternyata Dendi Santoso. Betul. Benar, karena Egy Melgianto Ya. juga masih ada. ada kesalahan dari pihak panitia pelaksana tentunya. Kembali kita lihat M. Ridwan kali ini kepada Egy Melgiansyah. Syahrizal. M. Ridwan. Beto Gonçalves. Kembali Beto Gonçalves berikan bola kepada M. Ridwan kali ini. Oh, Sudah berada dalam posisi offside M. Ridwan. iya. Sayang sekali kita lihat peluang yang dimiliki oleh Ridwan tadi untuk bisa berikan crossing. Devri Rizky tampaknya menjadi pemain terakhir bagi Persija Jakarta. Masuk menggantikan Park Kyung Min. Ini dia Devri Rizky. Pemain muda yang dimasukkan oleh Coach Iwan untuk menambah daya dobrak atau juga kecepatan dari pemain depan Persija. Park yang terlihat memang sudah agak sedikit kehabisan bensin harus digantikan oleh Devri. Kembali permainan dari Andindito Wahyu. Devri Rizky duel dia. Sepak pojok berikutnya. Karena Park Kyung Min sudah keluar, maka kali ini akan menjadi jatah bagi Andindito Wahyu. Dia harus mendapatkan pengawalan ketat Pedro Javier. Sudah dilakukan Wow, sundulan sambil terbang tadi tidak berhasil digapai oleh Devri Rizky. Dalam klasemen Arema Indonesia saat ini memang hanya tertinggal 1 angka dari Gresik United yang berada di peringkat 2 dan juga tertinggal 3 angka dari Mitra Kukar. Apabila terus bisa menjaga kemenangan sampai dengan menit terakhir ini, tentunya menjadi sebuah poin yang sangat berharga bagi Arema Indonesia karena poinnya akan sama dengan Mitra Kukar ya dan menggeser Gresik United di peringkat kedua. betul. Dan ini merupakan kemenangan pertama tandang bagi tim Arema Indonesia. Dan bisa jadi akan menjadi kekalahan yang kedua dalam partai kandang untuk Persija Jakarta. Oh, Kembali kita lihat M. Ridwan, Christian Gonzalez. ya cukup simpel kita lihat permainan atau juga passing-passing dari Eloko Gonzalez. Ya, salah passing. Beto Gonçalves, masih Beto Gonçalves. Oh. Sangat baik tadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Beto Gonçalves. Ya cukup baik kita lihat di sini. Maksud dari Beto yang memberikan umpan back heel kepada Eloko Gonzalez. Ya, waktu yang sudah semakin mendekat pada menit-menit akhir tentunya memaksa para pemain Persija untuk sedikit bisa lebih memforsir tekanan demi tekanan ke dalam pertahanan dari Arema Indonesia. Kembali Rahmat Afandi. Pedro Javier yang dituju, masih ada Munhar. Datang kali bantuan Andindito Wahyu. Wow! Dan kita saksikan Wow! penyelamatan Kurnia Mega Hermansyah menggagalkan Rahmat Afandi untuk mencetak gol di sore hari ini. Ya, baru saja tadi kita katakan bahwa memang Persija harus memaksakan untuk bisa memberikan tekanan bagi kubu Arema, dan ini kita lihat dapat peluang di mana bola heading pertama dibentangkan dan bola yang begitu terbuka sekali bagi Rahmat Afandi masih mampu dibentangkan oleh Kurnia Mega. Ya, satu penyelamatan yang sangat berkelas, Rendra. Dua penyelamatan dari Kurnia Mega masih memberikan kesempatan bagi timnya untuk bisa mendapatkan 3 poin di pertandingan hari ini memasuki 5 menit terakhir. Ya, kita harus mengatakan ini menjadi 5 menit yang akan sangat lama bagi Ya. para pendukung Arema Indonesia.
Dan akan menjadi 5 menit yang sangat cepat bagi para pendukung Persija Jakarta. Iya. Masih bisa terjadi perubahan skor dan masih ada kemungkinan berubah kedudukan Persija Jakarta, menyamakan skornya atas Arema Indonesia atau bahkan mencetak 2 gol untuk bisa meraih kemenangan kandang untuk menaikkan posisi mereka dari peringkat 17 klasemen sementara. Sebentar ini respon sudah dilakukan oleh pelatih Rahmat Darmawan, di mana pelatih Rahmat Darmawan menarik penyerangnya Christian Gonzalez dan digantikan oleh pemain lapangan tengah Deddy Kusnandar. Ya, kita lihat di sini satu strategi dari Coach RD untuk bisa memperkuat lini tengahnya dengan memasukkan Deddy Kusnandar. Artinya hanya Beto seorang diri yang mungkin juga akan dibantu oleh KPM Bagaf dan juga M. Ridwan untuk bermain di depan. Ismail Sofian, Robertino Puliara, Wow, kembali penyelamatan Kurnia Mega. ya, peluang pertama sekali yang didapatkan oleh Robertino di pertandingan hari ini, dan kita lihat satu first time shooting yang sangat baik dan bola memantul yang memang sangat merepotkan, namun Kurnia Mega kembali mampu mementahkan tendangan dari Robertino tadi. Sudah ada 3 penyelamatan penting bagi Kurnia Mega di menit-menit akhir ini. Tendangan tidak sempurna tadi dari Andinita Wahyu yang tampaknya terpleset. Munhar koleksi beberapa penampilan sebagai pemain utama di kubu Arema Indonesia. Kembali Andinita Wahyu. Masih Andinita Wahyu. Oh, ya cukup baik tadi sebenarnya kita lihat bagaimana gerakan dari Anindito untuk bisa mengelabui Deddy Kusnandar, namun sayang sekali crossingnya terlalu dalam dan mampu dijangkau oleh Kurnia Mega. Ya, kita lihat di sini Kurnia Mega yang sudah mulai memainkan tempo. Terlalu tegang dari pelatih Iwan Setiawan. Betul. Begitu juga dengan Rahmat Darmawan di sisi lainnya. Wow, baik sekali kontrol bola dari M. Ridwan. Kembali kita lihat Pedro Javier. Ya, pelanggaran dianggap Saroni melakukan pelanggaran terhadap Hendro Siswanto. Kerja keras kan kita di sini Kipo. Oh, iya, kaki daripada Saroni yang langsung mengarah kepada bagian kaki dianggap berbahaya. Kondisi Persija Jakarta di awal musim ini sebenarnya hampir sama dengan kondisi Arema Indonesia di musim lalu di awal musim. Betul sekali. Sempat terseok-seok juga di papan bawah, tapi akhirnya setelah melakukan perubahan di putaran kedua, Arema Indonesia berhasil selamat dari zona degradasi dan menyelesaikan kompetisi di peringkat ke-11. Ya. Melgiansyah duel tadi dengan Devri Rizky. Ya, kembali kita di sini Egy meringis kesakitan dan memegangi bagian ankle kakinya. Ya, Kembali memasukkan gelandang pengangkut air, kali ini adalah Igede Sukadana. Untuk menjaga kemenangan karena memang hanya tinggal tersisa beberapa saat lagi. betul. Apabila tetap skor menjadi 2-1, ini merupakan kemenangan ke-7 Arema Indonesia atas Persija Jakarta
dalam 19 kali pertemuan ya. 2 menit taman waktu bagi Persija Jakarta untuk bisa menyamakan kedudukan. Beto Gonçalves. Masih Beto Gonçalves. Diamankan oleh Syahroni, tapi masih ada bantuan M. Ridwan. Hasim Kipu kali ini. Masih Hasim Kipu. Ya, sangat sulit tadi di sini Persija nampaknya untuk bisa menyamakan kedudukan memasuki menit-menit akhir di mana Arema yang terlihat memang sudah seperti mengulur waktu kembali dengan masuknya Sukadana. Tentunya ini adalah salah satu usaha untuk bisa memperlambat permainan. Egi digantikan. Hasim Kipu memberikan 1 assist di pertandingan sore hari ini menghadapi mantan timnya. Ntar kita saksikan masih Hasim Kipu yang menguasai bola untuk Arema Indonesia. 1 menit tersisa. Hingga ke lapangan permainan, Syahroni, M. Ridwan. Tendangan gawang saja bagi Persija Jakarta. Detik-detik terakhir. Dengan kekalahan ini tentunya posisi dari Persija Jakarta tidak akan naik dari peringkat 17 ke 9 sementara, dan Arema Indonesia menggeser Gresik United untuk sementara. Dan kemenangan yang sangat berarti bagi Arema Indonesia dalam partai tandang yang menghadapi Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. 2 gol dicetak oleh Kate Kemagams dan juga Beto Gonçalves, dengan gol dari Persija Jakarta dicetak oleh Pedro Javier. Dan kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.